ya diurut aja. Ya. Ya, semuanya aku lihat hari ini pertemuan kita mendiskusikan tentang sound measuring instrumentation. Oh iya, mengingatkan aja. Kalau ujian yang hati-hati nak, nulisnya jangan terlalu cepat. Coba dibaca lagi tulisannya sehingga yakin betul. Jadi jangan tergesa-gesa. Karena banyak yang kurang sedikit tapi artinya banyak ya nak ya. Ini penting sekali untuk nanti UAS. Ya, masih ada UAS. Iya, Prof. Ya, memang semuanya B ke atas, tapi lebih bagus lagi kalau A kan ya. Oke, yang ketiga nak Agis. Coba nak Agis duluan baca sampai kalimat pertama berakhir sampai improvement. Sound measuring instrumentation. Introduction. Acoustic measurements constitute an essential step in order to establish the status of an acoustic environment and to develop a systematic approach toward modifying the environment and to set up criteria for improvements. Ya. Ya, nggak apa-apa, latihan terus nak. Jadi environment ya, kriteria. Jadi tolong sepele tapi tidak perlu malu-malu, baca aja terus, insya Allah nanti pinter. Kalau ini nggak ada yang ngajarin, bisa baca kamus. Bagaimana pronunciation-nya. Jadi di situ pengukuran ilmu tentang bunyi, acoustic measurement, terdiri dari apa aja nak? Tahap-tahapan yang penting. Kita harus tahu tentang lingkungannya dulu ya, karena kalau kita tidak tahu maka akan diperlukan justru utama itu modifying the environment and to set up criteria for improvement. Ya kalau kita tidak tahu environment-nya gimana kita mau? Karena mungkin pertama kali di dalam metode penelitian kalau anakku masih ingat, supaya pengukuran kita berhasil ada apa saja yang diperhatikan, Nak Agis masih ingat nggak? Pertimbangan di dalam melakukan pengukuran apa aja? Lupa, Prof. Ya kan kita mesti harus perhatikan satu alat ukur, kedua cara mengukur dan manusia yang mengukurnya kan itu kan utama. Iya. Ya kan? Nah, kita ini dikatakan memperhatikan sekarang karena kita bunyi kaitannya dengan environment, lingkungan. Itu mesti harus diperhatikan betul. Tapi tidak boleh meremehkan yang kemarin atau dulu di metode penelitian yang 3 hal tersebut. Ayo Nak Willy, kalimat yang kedua Nak. Saya lagi, Prof. Boleh, ya bolehlah kalau. Other more recently developed methodologies of acoustical measurements entail the studies of material properties and medical diagnosis. Kan wajar kan kalau kita mau melakukan pendekatan tentang lingkungan, kita pasti harus tahu juga, ya kan? Tentang apa? Tentang material properties. Ya sebetulnya term di sini medical diagnosis itu seperti peralatan kesehatan aja, tapi itu hanya bukan peralatan kesehatan, tapi termnya. Ya oke, teruskan Pak, biar sampai 2 kalimat sampai habis. A wide variety of instruments, terus. A wide variety of instrumentation exists, ranging from a simple sound pressure level or SPL meter to real-time spectral analyzer interface with
Sophisticated computer system. Computer system. Iya, sophisticated itu canggih nah ya dengan sistem komputer yang canggih ya. Terus Instruments may be portable for field use, and record field data can be later evaluated in more elaborate in system. more elaborate system. Ya, ya ini saya pikir normal ya kalau kita mau melakukan pengukuran pasti kalau kita ngomong kebisingan itu pasti di lapangan. Tidak pernah kita ngomong tentang kebisingan itu di dalam rumah atau di dalam kamar. Ya kecuali kalau di opera ya, di gedung opera itu lain lagi, tapi itu bukan kamar, itu ruangan yang besar. Bagaimana kita mengatur sedemikian rupa supaya hasil yang diterima oleh para audiens, para pendengar itu bisa maksimum atau lebih tepatnya bukan maksimum ya, optimum. Jadi ideal untuk orang yang posisinya bermacam-macam di dalam ruang opera tersebut. Tapi kembali lagi ini tadi yang penting biasanya kalau kita mengukur instruments may be portable dengan sendirinya, karena kalau tidak ya susah kita untuk melakukan pengukuran. Kalau digunakan untuk lapangan for field use dan merekam data tersebut dan kemudian baru dievaluasi kemudian can be later evaluated in more elaborate system dengan sendirinya, karena kita mesti mempertimbangkan hal yang banyak. Tidak bisa seperti di lapangan relax. Kita mesti harus ya menghadap komputer yang sudah softwarenya cukup canggih untuk mengelaborate itu. Oke, selanjutnya. Nah, Willy bisa baca? Bisa, Prof. Halo, Nak Willy. Bisa. Bisa, silakan. Principal characteristic of acoustical instruments. The most important performance characteristic of acoustical instrument are the required response, dynamic range, crash factor, capability, and response time. It is also desirable that a measuring device or system has a negligible, mengabaikan ya. Negligible or at least predictable effect or influence on the variable being measured. Ini penting ya, seperti tadi introduksi pertama kali bagaimana kalau kita mau melakukan pengukuran, kita mesti harus tahu besaran yang diukur, orang yang mengukur, dan metode yang akan dilakukan untuk pengukuran tersebut. Nah, di sini dikatakan it is also desirable that a measuring device, kalau alat yang digunakan itu atau all system has a negligible, jadi bisa meniadakan effect of influence, pengaruh atau ya pengaruh, akibat atau pengaruh dari variabel yang diukur. Kita nggak boleh mengukur derasnya banjir kemudian kita sampai kebanjiran, karena ya kan nggak boleh. Kita mengukur angin, alat kita terbang semua juga nggak boleh itu. Semuanya nggak terbang tapi metodenya kita salah, nggak ngerti, ya, itu juga salah juga. Jadi ini prinsip-prinsip dasar juga yang digunakan untuk peralatan-peralatan pengukur besaran-besaran akustik. Ini yang belum datang tadi, yang satu masih naik sepeda motor tadi ya, Nak Agis ya? Iya, Prof. Oke, Nak Anissa, speakernya dibuka. Ya, Prof. Ya, tolong dibaca dan di. Yang ini lagi, Prof. Ya, selanjutnya udah, itu sudah dibaca Nak Willy sudah. Yang ketiga. Next, Yang kelima, ya. Nah, Agis tolong dibuka yang kelima, Nak, PPT yang kelima. Frequency response. Frequency response refers to the range of frequencies that an instrument is capable of correctly measuring the relative amplitude of the subject variable within acceptable limits of accuracy. Measurement. Maksudnya ngerti ya, Nak ya? Ya, Prof. Ya, itu kan sederhana banget. Jadi kalau frekuensi responnya harus gimana? Ya dengasnya ada dalam rentang ya, Nak ya.
The subject variable within acceptable limits of accuracy. Jadi kalau rentangnya sampai 100, ya kita jangan ukur 100 atau ukur 1 begitu. Tapi justru yang ideal ya antara 20 sampai 95 begitu. Kalau kepingin ukur 100, jangan pakai yang rentangnya cuma sampai 100 begitu dB. Jadi kita harus mempunyai alat ukur yang di atas 100, tapi tidak mulai dari 0. Begitu. Saya kira anakku pasti sudah tahu bagaimana dalam metode pengukuran ya, di dalam instrumentasi. Ayo terus, baca terus, Nak. Measurement accuracy depends on the instrumentation type, the quality of design and manufacture, and calibration. Nah, itu paling penting, Nak, yang paling belakang. Coba itu kalau diterjemahkan gimana itu? Akurasi dari si Akurasi pengukuran ya. tergantung kepada tipe dari instrumen yang digunakan, quality of design and manufacture, kualitas desain dan pembuatannya dan kalibrasi. Ya, apa itu kalibrasi, Nak? Pengukuran, Prof. Ya, pengukuran apa? Pengukuran Dibandingkan dengan pengukuran standar kalibrasi. Ada persyaratan tentang standarnya, ada Pak, standarnya yang tertelusur. Ya. Jadi ini penting sekali tentang kalibrasi itu. Walaupun saya sering guyon itu nak Willy itu kalibrasi itu dekat Kalimalang apa Kalideres gitu ya, tapi penting. Jadi kalau ditanya kalibrasi nggak bisa jawab, jangan, harus wajib bukunya bisa jawab. Sekali lagi, ketelitian pengukuran depend on instrumentation type, quality of design and manufacture, and calibration. Jadi kalibrasi itu memegang peranan penting, Nak. Teruskan, Nak, ayo. A typical limit for the flatness of the response for microphones may be 2 decibel or better. Sound measuring instrumentation, the response curve of a high-quality loudspeaker may divide 5 decibel over its rate frequency range. Ya, itu bukan divide ya, Nak, ya, tapi deviate ya, Nak. Ya, Kalau divide itu dibagi, kalau ini penyimpang ya. Yeah. Not more than plus minus 5 dB. Jadi ini jelas sekali ada batasan-batasan yang sudah diberikan sebelumnya. Dan ini harus diketahui oleh semua pelaku pengukuran. Kalau tidak, ya nanti hasilnya akan tidak betul. Dan kalau hasil pengukuran tidak betul, maka kesimpulannya juga tidak betul juga, tidak benar juga. Apa kesimpulannya? Mungkin mau action menurunkan, atau mungkin malah kurang keras ingin menghilangin halangan-halangan yang ada dari sumber bunyi ke pendengar dan seterusnya. Jadi jangan lupa, measurement accuracy depends on the instrumentation type, the quality of design and manufacture, and calibration. Was keluar itu, tolong diingat-ingat. Ya, Prof. Oke, selanjutnya yang ke-6. Siapa anakku yang lain yang belum? Nah, Anita. Baik, Prof. Suara saya terdengar tidak, Prof? Terdengar. Ayo, Nak. Silakan. Saya baca ya. Ya, silakan. Many types of measuring system can be used for the measurement of sound depending on the purpose of the study, the characteristic of sound, and the extent of information that is desired about the sound. The various elements in a measuring system are A. The transducer, that is the microphone. B. The electronic amplifier and calibrated Amplifier and calibrates attenuator for gain control. Jadi itu ada dua itu, electronic amplifier and calibrated attenuator. Terus yang C,
the frequency weighting or analyzing possibilities. Analyzing possibilities, ya. D, the data storage facilities. Dan E, the display. Nah, Anita ngerti kan maksudnya ini, kenapa ini dikatakan yang penting various element in the measuring system. Ini juga diingat nanti kalau di UAS keluar ini. Kalau nggak bisa menyebutkan, bukan hanya menyebutkan, oh transducer, di sini transducernya mikrofon, tapi fungsinya tahu persis, mengapa kok dia, kenapa kok yang bukan lainnya. Electronic amplifier, dan juga calibrated attenuator. Nah itu perlu di tentang ini frequency weighting or analyzing possibilities. Dengan sendirinya kalau sudah melakukan pengukuran ya tidak hanya ditulis, kalau bisa disimpan di dalam rekaman-rekaman yang cukup andal, jadi jangan sampai terus dihilangkan. Data storage facilities. Yang terakhir ada display, nggak mungkin kita ngukur tanpa display, kita nggak bisa membacanya. Sebelum kita simpan, pasti kita harus baca dulu, kita lihat dulu. Kecuali kalau memang otomatis bisa dimasukkan. Jadi sambil ngelihat sudah tersimpan di dalam memori, lain lagi. Oke, Nak Agis, ke-7. Nah, Aryo ada? Halo, Nak Aryo. Tidak ada. Nak Agil? Ya, Prof. Ya, silakan dibaca. Nah, ini tulisannya agak kecil-kecil. Nak Agil 1 juga nggak apa-apa. Nanti yang kedua, Nak Raihan. Kalau kita ngomong sound level meter, ini kan instrumentasi. Di antaranya alat-alatnya banyak. Tapi yang paling utama pastinya sound level meter. Itu bisa dilihat gambarnya, kira-kira block diagramnya, komponen dari sound level meter apa saja itu. Tapi paling tidak, nah itu penting sekali itu, amplifier sama rectifier. Ya dengan hasilnya display, kalau nggak ada display kita nggak akan bisa catat itu hasilnya pengukuran kita. Yang nomor 1, Nak, coba dibaca, Nak. The two main characteristics are apa nggak bisa kelihatan? Saya nggak dengar soalnya. Gimana, Nak Agil? Hilang ya? Nah, Aryo ada nggak? Halo, Prof. Maaf, Prof. Oh, udah ada. Saya baru, maaf, Prof. Oh, ya Tadi udah, saya- Nak Agil, ayo omong lagi. Ini kelihatannya masuk suaranya tapi kok nggak kedengaran. Ya sudah, kalau gitu, Nak Agil, baca ayo. Ya, Prof. Maaf, Prof. Ini satu tentang frekuensi respon, yang kedua tentang dynamic range, rentang pengukurannya. The Saya kira dial- sudah belajar pasti, cuma ini bahasa Inggris gitu aja. Ya, Prof. Gimana? Nggak bisa baca? Bisa, Prof. Oke, silakan dibaca, Nak. Nomor 2 ya, Prof. Nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. The two main characteristic are, satu frekuensi The two respon. main Saya kira characteristics are, di elektro kan sudah dapat. number 1, the frequency response. That is the deviation between the measured Deviation, penyimpangan deviation between between the measured value and the true value as a function of the frequency. Yuk, nggak apa-apa, terus ayo. as the ear is capable of hearing sound between 20 Hz and 20 kHz, the frequency response of the sound level meter should be good, with variance smaller than 1 decibel over that range. Number 2, Kenapa itu, Nak, ya? Kenapa kok variasinya lebih kecil daripada 1 dB? Nah, maksudnya apa itu? nggak tahu, Bro. Ya kan berarti lebih tepat dong, Nak, ya kan? Kita kalau bisa
lebih mendengarkan, mengukur dengan teliti, berarti kan lebih bagus dong. Tidak lebih besar. Di sini katakan vibration-nya smaller than 1 dB, lebih kecil dari 1 desibel. Itu bagus sekali. Baik, Prof. Jadi sebaiknya kalau mengukur itu 2 karakteristik yang utama yang harus diperhatikan kalau kita mempergunakan sound level meter. Yang kedua, Nak. Number 2, the dynamic range. That is the range in decibel over which the measured value is proportional to the true value at a given frequency, usually 100 Hertz. 1000, Nak. 1000. Okay. 1000 Hertz. Nggak apa-apa. This range is limited at low level by the electrical background noise of the instrument and at high level by the signal distortion caused by overloading the microphone or amplifier. Ya, saya pikir ini kalau dipraktikkan pasti anak-anakku tahu persis ini. This range is limited at low levels by the electrical background noise of the instrument and at high levels by the signal distortion caused by overloading the microphone or amplifier. Nah, ini yang penting. Kenapa kok 1000 Hz? Nah, ya karena itu paling enak didengar oleh telinga, paling bagus diterima oleh sensor juga. Sensor sistem pengukur bunyi ya, Nak ya. Dilanjutkan ini nomor 8. Ayo, Nak Agil sudah. Nak Raihan. Maaf, Raihan itu tadi yang sedang Tolong digeser, perjalanan, Nak. PowerPoint-nya, Nak. Halo? Nah, Gigi. Prof? Kok hilang? Kok nggak bisa lihat? Slide-nya sudah terganti? Ya, saya kok nggak lihat, Nak. Sebentar, Maksud Prof. saya Ini nggak lihat itu saya ada PowerPoint-nya. kendala sinyal. Apa hilang? Oh, internet saya yang Mbak jelek ini. Internet connection is unstable. Ya, bisa. Saya bisa ngelihat, nggak tahu anak-anakku yang lain. Bisa. Bisa nggak, Prof? Saya bisa, saya alhamdulillah. Kalau Nak Raihan sudah ada, tolong dibaca Nak Raihan. Kalau nggak ada, ya dibaca lagi sama Nak Agis saja lagi, balik lagi. Saya nih, Prof, yang baca, Prof. Boleh. Kalau Nak Raihan nggak ada. Ya, Raihan masih di perjalanan, Prof. Oh, yang tadi ya, Nak ya? Nggak Iya. apa-apa, ya sudah, Nak Agis. Sound measuring instrumentation. Acoustic measurements constitute an essential step in order to establish the status of an acoustic environment and to develop a systematic approach toward modifying the environment and to set up criteria for improvements. Criteria, yeah. Other more recently developed methodologies of acoustical measurements entail the studies of material properties and medical diagnosis. A wide variety of instrumentation exists, ranging from a simple sound pressure level or SPL meter to real-time spectral analyzers interface with sophisticated computer systems. Instruments may be portable for field use, and record field data can be later evaluated in more elaborate systems.
Ini kalimatnya hampir sama dengan yang di atas tadi ya, Nak ya. Iya, Prof. Ya nggak Sama ya? apa-apa. Kalau yang baca juga sama, artinya sama nggak apa-apa. Jadi udah tahu. Ya sudah, tambahin lagi 1 lembar lagi, Nak, PPT nomor 9. Saya lanjut, Prof. Ya. Principal characteristic of acoustical instruments. The most important performance characteristic of acoustical instruments are the frequency response, dynamic range, crest factor capability, and response time. It is also desirable that a measuring device or system has a negligible or at least predicatable effect or influence on the variable being measured. Jadi sebelum melakukan pengurangan, ini juga sama kalimatnya seperti tadi kayaknya. Iya. Jadi dengan menggunakan alat ini, alat tertentu, maksud saya bukan alat ini, juga kita sudah bisa menggambarkan. Jadi tidak asal sekedar, tapi ada pertimbangan-pertimbangan kira-kira kaitannya dengan besaran yang akan kita ukur nanti. Nah, itu cocok atau tidak, itu sudah ada pemahaman tentang hal tersebut. Jadi kita tidak bisa ngawur. Ini kan dikatakan has a negligible or at least predictable effect of influence on the variable being measured. Jadi jangan sampai alat ukurnya ternyata dengan besarannya tidak sesuai, sehingga ya pengukurannya banyak ketidakbenarannya hasil pengukuran. Nak Willy, lanjutkan lagi nomor 10. Principal characteristic of acoustical instrument. Frequency response refers to the range of frequency that an instrument is capable of correctly measuring the relative amplitudes of the subject variable within acceptable limits of accuracy. Measurement accuracy depends on the measurement on the instrumentation type, the quality of design and manufacture, and calibration. A typical limit for the flatness of the response for microphones may be more or less 2 decibel or better. In contrast, the response curve of a high quality loudspeaker may deviate more or less Punya penyimpangan lebih antara 5 dB. Ini sama lagi seperti yang tadi ya, tapi penjelasan karena ada 4 hal tadi mesti harus diingat. Kalau nanti UAS harus betul-betul tahu sambil bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri. A typical limit for the flatness of the response for microphones may be plus minus 2 decibel. Atau lebih baik lagi, jadi kalau bisa 1 itu bagus. In contrast, the response curve of a high quality loudspeaker may deviate, yaitu bisa deviate sampai atau menyimpang plus minus 5. Kita bisa mengerti ya, kalau loudspeaker bisa kita jadikan sumber suara nggak apa-apa. Tapi kalau mikrofon beda lagi. Karena biasanya jarak juga mendapatkan pertimbangan di dalam kita melakukan hal-hal kaitannya dengan frekuensi respon. Makanya besaran dari mikrofon maupun loudspeaker kita pertimbangkan betul. Bentuk juga mempengaruhi, tapi nanti belakangan. Ayo balik lagi, Nak Anissa. Ya, Prof. Principal characteristic of acoustical instruments. Dynamic range defines the range of signal amplitudes that an instrument is capable of handling in the process of responding and measuring accurately. A sound level meter, or SLM, for example, which can measure a minimum of 10 dB and a maximum of 150 dB, covers a dynamic range of 140 dB. Bisa mengerti kan? Jadi kita tidak bisa pakai rentang yang paling tinggi,
ketelitiannya nanti malah banyak salahnya. Jadi dikurangi ya sekitar 90% atau 95%. Makanya 150 covers a dynamic range of 140 dB. Saya kira anakku tahu ya. Terus siapa tadi? Nah, Anissa sekarang Nak Anita. Oke, Prof. Silakan Nak. Principal characteristic of acoustic instrument. 3. Acoustical instrument. Factor capability denotes an instrument's capacity to measure and distinguish instantaneous peaks. Class factor itself is the ratio of the instantaneous peak sound pressure to the root mean square sound pressure. Root mean square itu RMS ya Nak ya. Jadi masih ingat ini class factor. Perbandingan antara sesaat ya, puncak sesaat bandingkan dengan RMS, rata-rata average. Root mean square, RMS. Jangan lupa RMS bukan Republik Maluku Selatan, bukan, tapi root mean square. Nah, Anissa, Nah Anita. Nah, Arya udah datang? Belum? Ya, Prof. Ayo silakan Nak Aryo. Yeah. Response time refers to the rapidity with which a measuring instrument responds to abrupt changes in signal. Yeah. in signal. An oscilloscope display of a square wave response will result in a trapezoidal display if the relayed signal came from a loudspeaker that requires a longer reaction time to respond to a square wave pulse. Kenapa itu Nak kira-kira? Ya bentuknya satunya trapesium Pak. Kalau ini kan bentuknya segi 4. Ah ya bolehlah. Kenapa respon time itu penting Nak Aryo? Tadi kan 4 hal tadi yang pertama kali dikatakan. Nah ini diantaranya respon time. Kemudian dijelaskan dibaca oleh Nak Aryo. Kenapa kok penting Nak respon time? Nah iyalah itu kan masalah yang sumir, yang minor Nak. Kalau kita ngukur nunggunya sampai 1 tahun kan ya. Jadi lebih cepat responnya itu lebih bagus. Jadi respon time itu penting dalam pengukuran begitu. Dengan kata-kata sendiri. Nah. Tadi saya ini ya nggak connect. Gimana Nak? Tadi saya disconnect. Ini saya share screen ulang ya Prof. Oh silakan aja Nak, silakan. Ayo. Ya. Tadi WiFi saya mati sebentar ya Prof. Jadi gimana? Sekarang hidup lagi. Sudah bisa terlihat? Belum, Nak. Kalau belum. tapi started screen sharing di sini tulis Agis. Ya, bagus. Udah kelihatan Nak kalau saya? Ya, sudah ya, Prof. Sudah kalau saya. Ya. Respon time sudah, Nak Arya sudah baca. Jadi 4 hal tadi harus jangan lupa nanti saya ulangi lagi. Wah, penting. Nah, sekarang kita ngomong tentang instrumennya langsung, microphones. Kayaknya hari ini kita selesainya di mikrofon dulu ini. Siapa lagi yang ngomong? Ayo, yang baca kok yang ngomong. Nah, Anissa, Nak Aryo. Nah, Agil udah datang belum? Sudah, Prof. Ya, silakan ayo baca Nak. Microphones serve as transducer by receiving and sensing pressure fluctuation and converting them into electrical signal that are relayed to other electronic component. The quality of a microphone determines the accuracy of a measurement system. A top caliber measuring or a sound reproduction system can be undermined by the use of a microphone
that is of a laser caliber. 4 principal types of microphones are used in measurement producer, namely dynamic, ceramic, electric, and condenser microphones. Jadi mikrofon itu fungsinya sebagai apa, Nak? As transducer. Dengan receiving and sensing pressure fluctuation and converting into, jadi terus kemudian dari bunyi dirubah menjadi converting them into electrical signal. Yes. Ya. Ya, Prof. Jadi intinya di situ kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat terakhir, oh ternyata mikrofon itu ada 4 tipe, 4 jenis. Apa aja, Nak, jenisnya? Dynamic, ceramic, electric, and condenser microphone. Nah, nanti bisa kita baca sama-sama keempat-empatnya itu. Ini yang dibawa terakhir di sini anakku, Nak Raihan Dwi. Nah, balik lagi. Silakan, Nak, nomor sesudah itu nomor 15. Dynamic microphone. Jadi 4 macam tadi kemudian dijelaskan satu persatu. Silakan baca. Saya aja, Prof. Dia kayaknya masih di jalan, Prof. Oh gitu, belum? Ya silakan. Semangat, senang sekali saya. Ayo silakan, Nak Willy. Dynamic microphone. Dynamic Nah, itu dynamic microphone. Ayo baca. Dynamic microphones produce an electrical signal through the motion of a coil connected to a diaphragm in a magnetic field. They are in fact loudspeaker working in reserve, accepting an acoustic signal and converting it into an electric pulsation rather than the other way around. Because of their low impedance, they can be used in application intending the use of cable connected to auxiliary instrumentation. Yeah, but they cannot be used in the vicinity of devices that emitted magnetic fields, transformers and motors. Also, they generally have longer response time, more limited frequency response, but can be constructed to withstand raw handling and high humidity. Nah, ini kalau habis baca ini, kalau Willy ditanya kelebihan dan kekurangan dari dynamic microphone, bisa jelaskan kan? Bisa ceritakan? Nah, nanti di ujian juga bisa saya tanya seperti itu. Siap, Prof. Mudah-mudahan tidak lupa. Jadi bukan hanya kelebihannya, seperti kekurangannya, but they cannot be used in the vicinity of devices that emit magnetic fields. Tapi kekurangannya adalah bahwa dia tidak bisa dipasangkan di sekitar alat yang mengemisikan gelombang-gelombang magnet. Contohnya apa? Transformer dan motor. Yang kekurangan juga, also they generally have longer response times. Jadi agak lama sedikit ya, sebenarnya sedikit. More limited frequency response, but can be constructed to withstand rough handling. Nah, ini keuntungan yang kelebihannya. But can be constructed to withstand rough handling and high humidity. Jadi dengan kelembapan yang tinggi dan pembawaan yang mungkin tidak, itu dia lebih tahan begitu, mikrofon yang dynamic ini. Jadi sederhana tapi mesti harus mengerti betul ini. Yang kalimat terakhir tolong diingat. Bukan kalimat terakhir ya, 2 kalimat terakhir. But they cannot be used in the vicinity, sekitar ya vicinity itu, of devices, sekitar alat-alat yang mengemisikan gelombang magnet. Kelemahan lainnya adalah dia mempunyai
longer response times, more limited frequency response. Kelebihannya can be constructed to withstand rough handling and high humidity. Tolong diingat. Ya kalau tiap hari praktek saya rasa nggak perlu diingat, langsung bisa mengerti. Tapi kan masalahnya kan anakku kan prakteknya kan belum. Ya Nak Agis balik lagi, kalau Nak Willy udah ya Nak Agis lagi balik lagi. Nomor 16. Ceramic Kalau barusan dynamic, microphones. sekarang ceramik. Ya, ceramik ya Prof bacanya. Ya, ceramik. Ceramic microphones. Ceramic Ceramic microphone microphone. consists of a piezoelectric or ceramic element attached to the rear of diaphragm. Diaphragm, Yep. ya. Diaphragm. Sound pressure causes the diaphragm to vibrate, exerting a varying force Varying Force force on the ceramic. on the element. ceramic element. The piezoelectric crystal generates an electric signal from the oscillating states imprinted by the diaphragm. These microphones are relatively inexpensive and reliable, have high capacitance and good dynamic range, and do not require a polarizing voltage that electret and condenser microphones need. But the high frequency response may be lacking and the operating temperature range may be limited. Nah, sama seperti yang tadi Nak Agis, ini dua kalimat terakhir merupakan kelebihan dan sekaligus kerugian, sehingga nanti kalau ditanya apa kelemahan dan keuntungan atau kelebihan dan kekurangan ceramic microphone, anakku bisa baca, bisa ngomong, bisa cerita begitu. Tulis dengan kata-katanya sendiri. Jadi mikrofon ini relatively expensive, murah dan tahan, ya kan? Mempunyai kapasitansi yang tinggi dan mempunyai rentang yang dinamis. Tidak memerlukan and do not require a polarizing voltage seperti yang digunakan, yang dibutuhkan oleh elektret atau kondenser, electret microphone ataupun kondenser microphone. Tapi kelemahannya ini, but the high frequency response may be lacking. Jadi untuk frekuensi yang tinggi, nah kurang bagus. And the operating temperature range may be limited. Dia tidak tahan temperatur yang tinggi. Ya, jadi hal-hal ini anakku semuanya tolong diingat-ingat, sederhana tapi penting. Jadi apa kelebihan, apa kekurangan yang tadi yang pertama 1A, sekarang 1B. Nah, nanti bisa juga dibaca yang selanjutnya. Sudah Nak Agis tadi siapa? Nak Anissa ya? Ayo tolong Nak Anissa, baca yuk bawahnya. Ya, Prof. Sekarang The electret. Ya, electret condenser ini. Perfect. The electret or electret condenser microphone illustrated in page 18 consists of a self-polarized metal coated plastic diagram. Self-polarized metal coated plastic diagram. Plastic diagram. Diaphragma salah, bukan diagram. Diaphragma di sini. Diaphragma ya, diaphragm. Diaphragm. Sound pressure causes the diaphragm to move relative to a back plate, varying the capacitance and producing a signal, while relatively impervious to high humidity. This type of microphone. This type of microphone impervious to high humidity. Jadi ini kira-kira bisa. Ini tadi saya salah ngomongnya, nulisnya di sini bukan in page 18 ya Nak ya, tapi di bawahnya. Kalau ini kan PPT-nya nomor 17. Jadi ini maksudnya PPT nomor 18 begitu. Bukan page. Ya. Jadi nanti jangan sampai anakku mana mau nggak ada lembar atau halaman 18 kok. Tapi maksudnya PPT nomor 18. Jadi di bawahnya ini kan PPT nomor 17 ini. Diteruskan lagi. Maksud saya yang 18, supaya biasa bisa lihat gambarnya.
Kayak apa electret condenser itu? Electret microphone. Nah, gambarnya seperti itu. Kira-kira potongan melintangnya. A cutaway view of an electric microphone showing the principal component. Itu komponen-komponen utamanya. A thin electret polymer foil is suspended over a perforated backplate. Ya memang mau tidak mau, pasti di dalam sistem atau subsistem atau komponen atau elemen pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya, yang penting untuk anak-anakku teknik fisika atau instrumentasi ngerti kekurangan dan kelebihan itu utama. Sehingga kalau ditanya maupun minta tolong ke orang belikan, nah itu bisa langsung bisa. Kenapa? Wah ini bisa tahan kok 2 tahun dan kinerjanya cukup bagus. Walaupun ada pertimbangan-pertimbangan fisik, tapi juga pertimbangan-pertimbangan teknis yang utama yang akan digunakan di dalam kita menyelesaikan program, kita menyelesaikan kegiatan, kita membuat sistem yang lebih besar di mana mikrofon digunakan di dalam sistem tersebut. Baik yang manual maupun otomatis. Sifat-sifat atau karakteristik tadi perlu diingat. Ya kalau bahasa kunonya dihafalkan begitu. Udah lihat gambarnya, saya kira dilanjutkan nah, nomor 19 nah. Nah, Anissa, nah Anita ya, lanjut. Oke, Prof. Silakan. Condenser microphones. A. Are capacitance varying device, each one consisting of 2 electrically charged plates with an air gap between them. The thin diaphragm serves as the plate that deflects under the influence of change in sound pressure, causing the gap to vary. The resulting change in the capacitance is converted into an electrical signal. Figure 9 to illustrate the principal component of a condenser microphone. Capillary tube behind the plate provide the air blade to provide air pressure equalization with the ambient. These devices have relatively low capacitance, require a polarizing voltage supplied by a preamplifier, which also provides. Masih kurang itu. Saya kalau gitu ngetiknya nggak bagus ini ngawur. Itu nggak kelihatan, Prof. Ya, the appropriate impedance for connecting the microphone to missile system. Ya nggak apa-apa nak, ya saya salah. Ini baca yang dari awalnya juga sama nak ya. Condenser microphones A, capacitance varying devices gitu. Kan itu kan jamak condenser microphones pakai S jadi. Tapi di judulnya A. Tapi maksud saya langsung condenser microphones are capacitance varying devices. This one consisting of 2 electrically charged plates with an air gap between them. Jadi 2 mata yang mempunyai rentang jarak begitu. Diafragma ini serve as the plate that deflect under the influence. Pasti semuanya begitu. Jadi bunyi dirubah menjadi apa nak? Sinyal listrik. The resulting change in the capacitance is converted into an electrical signal. Semuanya tadi yang di atas juga begitu. Nah, supaya bisa lihat gambarnya, bisa lihat gambar bawah. Nah, Agis, kita turun ke nomor 20. Nah, saya tidak yakin apakah ini gold dalam artian betul emas ataukah memang ini sebetulnya
warnanya memang keemasan, tapi saya tidak yakin karena kalau dibuat dari emas, menurut saya cukup mahal ini mikrofonnya. Dan biasanya mungkin mechanically ya, ditekan sedemikian rupa sehingga kualitasnya looks like di dalam rentang diamond, bukan diamond, aurum ya, emas itu. Sama seperti kalimat tadi di sebelah kanan ada tulisannya di gambar 20 ini. These devices have relatively low capacitance. Require a polarizing voltage supply by a amplifier which also provides the appropriate impedance for connecting the microphone to a measuring system. Ya, ini pasti diperlukan. Kalau nggak bisa berfungsi alatnya. Ya, dilanjutkan Agis ke nomor 21. Nah, Arya udah datang belum? Ya, Prof. Ya, bagus. Ayo lagi nak. Because of their long-term stability, super high frequency response, intensity to vibration excitation, consider microphones are generally preferred for precision measurements. For precision measurement. Untuk pengukuran-pengukuran yang presisi. Jadi karena 3 hal yang di atas tadi, jadi mikrofon kondenser ini digunakan untuk pengukuran-pengukuran yang lebih presisi. Yuk, silakan lanjutkan. They function well in extreme temperature and pressure environments, but they are affected adversely by high humidity, which causes electrical leakage, and their diaphragms are. Nah, jadi kalau di atas itu kelebihannya, 2 hal yang di bawah itu kekurangannya, ya nak ya. Jadi kalau ditanya apa kelebihan kondenser microphones, ada di atas, yang kekurangannya yang mengerikan. But they are affected adversely by high humidity. Jadi kalau dia ditaruh di tempat yang lembab, wah rusak nah satu. And jadinya diafragmanya jadi rapuh, gampang. Ya, fragile itu gampang. Ya. Semuanya tadi ada kelebihan dan kekurangan. Tolong anakku bisa catat sendiri, tulis sendiri, terus komentari sendiri sehingga nanti di UAS anakku bisa dengan lancar seperti kemarin UTS, anakku bisa bagus jawabnya semuanya. Ayo ke nomor 22 nak, PPT ke 22 nak Agis. Nah, Aryo lagi lah, terusin. Nah, Aryo belum boleh berhenti. Ya, Prof. Sensitivity. Apa itu sensitivitas? In addition to frequency response, sensitivity constitute one of the principal characteristics of a transducer. Microphone diameters are typically 1, 2, and 4 cm, 1/4, 1/2, and 1 inch. In 1 inch in diameter. The frequency response of a 4 cm consider microphone is virtually flat to 20 kilohertz. While that of a 1 cm microphone is fairly flat to approximately 100 kilohertz. Jadi semakin kecil semakin besar ya nak frekuensinya nak ya. Iya, Prof. Nah, jadi hal-hal yang sepele ini kaitannya dengan kepekaan ya, sensitivitas bisa dimengerti dengan baik. Nomor 23 tidak didiskusikan. Bisa dibaca sendiri tapi tidak didiskusikan. Ini kelihatannya gampang tapi susah. Nanti anakku malah nggak dengerin. Kenapa ini sensitivitas kok ada outputnya electrical terus dibagi mechanical inputnya begitu. Apa ya ini? Nggak usah. Sekarang kita lihat nomor 24 aja langsung nak Agis. Ini kira-kira bagaimana kita memilih mikrofon dan
arahnya. Jadi kalau kita naruh mikrofon tidak begitu saja. Di sini ada hal yang perlu tapi saya tulis juga di bawahnya tentang singkatan dari ANI sama IAC ini ada di bawah ada. Jadi kalau yang satu American, saya kira bisa dibaca, lihat pelan-pelan, hati-hati kira-kira tahapannya di dalam block diagram ini. Karena aku bisa lihat flow-nya begitu, sehingga oh begitu ya. Tapi yang penting ditengarai di sini adalah pakai ANSI atau pakai IAC begitu. Kalau pakai ANSI ya ke kiri di situ panahnya, kalau ke IAC pakai I. Yang intinya sebetulnya sama. Karena ini kan memilih kan ya. Selection of microphones and the orientation. Jadi saya pikir dengan membaca ini hati-hati, terus melihat pelan-pelan gambarnya, saya yakin anakku bisa semuanya. Tidak perlu ribut dengan definisi yang nomor 23 ya. Oh ribut boleh, ngobrol dengan saya boleh gitu. Tapi kalau hari ini saya tidak mendiskusikan hal itu. Karena itu relatif menyusahkan. Nanti anakku nggak mau baca lebih dalam lagi, lebih baik itu dilewati. Tapi kalau tertarik bisa dibaca, bisa cari literatur juga atau diskusi dengan saya. Oke, lanjut Nagis yang nomor 25. Masih ingat tentang terminologi free field? Ini tadi, nah, ayo ya, IAC sama ANSI singkatannya di sini ada ini. Jadi pakai yang mana? Kalau kita pakai, kita belok kiri tadi, ANSI, kalau pakai yang IAC kita terus lurus ke bawah. Nah ini diulangi definisinya. Free field occurs as a region, ada suatu daerah that is not subjected to reflected wave. Theoretically kayak begitu. Hanya ruang-ruang tertentu ya nak ya yang bisa, ruang tertentu maksud saya di lab yang kita bisa lakukan ini. Tapi kalau dalam ruangan umum ya tidak mungkin rasanya kita punya free field. Enggak. As in the case in an open field or in an anechoic chamber. Ya kalau ini penting sebetulnya, tapi masih COVID ya. Anak-anakku lihat yang sekarang masuk di BSN tentang anechoic chamber ini. Ini penting banget kalau belajar tentang akustik. Rasanya nggak sah kalau tidak melihat anechoic chamber ini. Nah, di sini dikatakan kehadiran adanya mikrofon ini akan mengganggu free field tadi, mengurangi ya. Sebetulnya seperti kita melihat melihat film begitu di depan, kita di belakang tiang, sehingga kita tidak bisa lihat film secara sempurna. Ini mikrofon juga sama begitu, karena yang kita omongkan tentang gelombang bunyi yang akan mengganggu rapatan medan yang disebut tadi, diinginkan kalau kita mau peralatan-peralatan yang khusus yang dikatakan free field ya. Di sini masih dijelaskan lagi. Oke, yang nomor 26 nak, masih tentang sensitivity. Nah, siapa yang belum ya? Bagaimana nak Raihan? Bisa nyambung nggak? Ini yang terakhir ini nak ya, nomor 26. Ya, kalau Naraihan nggak ada terakhir, ya Nagis lagi. Ya baik. Gangguan of the sound field, gangguan dari medan bunyi dengan adanya mikrofon tergantung kepada sound frequency, the direction of propagation, the size and shape of the microphone. Jadi ada 4 hal di sini. Tolong diingat-ingat juga.
penting sekali untuk nanti UAS. Dengan konsiderasinya, dengan pertimbangannya ya nak ya. Tolong dibaca Nak Agis. Mulai dari the disturbance atau Ya, at higher. the disturbance ya. Oh ya. The disturbance of the sound field by the presence of the microphones depends on the sound frequency, the direction of propagation, and the size and shape of the microphones. At higher frequencies, where the wavelength of the sound is small compared with the principal dimension of the microphones. Reflection from the microphones cause the pressure acting on the microphone diaphragm to differ from the actual free field sound pressure that is supposed to be measured. Nah, Agis bisa cerita nggak tentang hal ini, khususnya kalimat yang kedua. Pada frekuensi yang tinggi, di mana panjang gelombang dari bunyi tersebut is small compared with the principal dimension of the microphone. Lebih kecil dibandingkan dengan dimensi dari Mikrofon. Pantulan dari mikrofon akan menyebabkan reflection from the microphone cause the pressure acting on the microphone diaphragm. Ini akan mempengaruhi tekanan terhadap diafragma dari mikrofon tersebut. Dan to differ from the actual free field sound pressure that is supposed to be measured. Jadi artinya ketelitiannya berkurang ya nak ya. Karena dari bentuk mikrofon itu sendiri. Nah, ini perlu dimengerti juga. Tapi khusus untuk higher frequencies. Ya. Karena di sini dikatakan wavelength of the sound is small compared with the principal dimension of the microphone. Panjang gelombang dari bunyi lebih kecil dibandingkan dengan dimensi dari mikrofon itu sendiri. Kita tahu yang kita dengarkan kan antara berapa nak? 20 sampai 20.000. Dan biasanya seperti itu, omongan kita itu sekitar 1.000. Ya. Ini kalau anakku ingat betul, jadi tidak aneh. Oh kok sangat mengganggu ya ternyata ya begitu. Khususnya untuk frekuensi yang lebih tinggi. Oke, dari 3 sampai 26 ada komentar pertanyaan. Nah, Aryo Laksono. Udah datang semua ini apa masih belum? Tapi udah 8 di sini, anakku 7, saya 1 berarti 8. Iya, terima kasih Nak Aryo. Ada komentar, ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, Nak, terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf hari ini tidak bisa pagi tadi. Terlambat saya ke kantornya. Tidak apa-apa, Prof. Terima kasih banyak. Iya, Prof. Nggak apa-apa. Tolong Nak Agis ini disebarkan ke teman-teman ya. Iya, baik, Prof. Nanti saya PPT-nya ya. sebarkan ke yang lain. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Yuk. Terima kasih, Prof. Makasih banyak. Ya, Prof. Saya lagi di Harvard ini, Prof. Oh gitu. Yuk, terima kasih Nak Widi Prof, ya. mari, Prof. Ya terus. Ya, sehat, Prof. Saya live ya.